berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Kira-kira dari teman-teman kalian ada nggak yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Nia. Nia? Ada lagi? Kira-kira kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga lekas sembuh ya, terus bisa bergabung dengan kita. Amin. Amin. Dan kali ini kita masih belajar sama seperti minggu kemarin, yaitu teks deskripsi. Nah, meskipun topiknya sama, namun di sini Ibu akan membahas mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Pada minggu lalu, Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian teks deskripsi, kemudian struktur teks deskripsi, dan juga oh, pada lupa ya. Bapak. Yang terakhir adalah tujuan teks deskripsi. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, pengertian teks deskripsi sendiri itu untuk menggambarkan suatu objek secara detail dan juga membuat pembaca itu seolah-olah merasakan atau mengalaminya secara langsung ketika membaca teks deskripsi tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, pada menulis teks deskripsi kita membutuhkan yang namanya panca indera. Nah, panca indera sendiri ini digunakan untuk menggambarkan objek atau sebagai pendukung kita untuk menulis sebuah teks deskripsi. Nah, yang pertama adalah indera penglihatan atau mata. Nah, kira-kira misalnya kita ingin mendeskripsikan kucing. Nah, melalui penglihatan atau mata, nah kita bisa melihat kucing itu bentuknya seperti apa, atau apakah dia itu hewan berbulu atau seperti apa, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah pendengaran. Nah, kira-kira kucing itu suaranya seperti apa? Yang sekali. Kalau sapi suaranya apa? Oke, selanjutnya adalah ada perabaan atau jari. Nah, kalian bisa meletakkan tangan kalian di atas meja ya. Dan coba kalian raba, kira-kira bentuk rasanya seperti apa? Apakah kasar atau dan kemudian ada indera penciuman. Nah, biasanya siapa yang pernah mencium bau bunga? Saya. Nah, kira-kira baunya apa? Bau nasi padang. Lalu yang selanjutnya ada indera perasa. Nah, kira-kira kalau saat kalian makan permen, kira-kira rasanya manis, ada yang asam. Oke. Nah, Ibu lanjut ya. Dan masuk pada langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, kalian perlu untuk menentukan topik. Misalnya hewan. Nah, hewan itu kalian ingin mendeskripsikan hewan apa? Misalnya kucing atau sapi atau apa. Jadi yang kalian deskripsikan misalnya kucing itu harus fokus pada kucing, seperti itu ya. Yang kedua adalah menentukan bagian-bagian yang ingin dideskripsikan. Nah, misalnya ini tadi ya, pintu itu adalah topiknya. Terus untuk menentukan bagian-bagian yang ingin dideskripsikan, kalian membutuhkan panca indera. Nah, panca indera di sini yang digunakan adalah peraba dan penglihatan. Oke, di sini yang ingin dibahas mengenai bahan pintu, kemudian warna pintu dan gagang pintu. Dan langkah ketiga adalah kalian perlu untuk mengumpulkan data. Ketika kalian melakukan observasi, kalian perlu untuk mencatatnya supaya memudahkan kalian untuk menulis teks deskripsi. Di sini didapatkan data. Yang pertama, pintu terbuat dari kayu. Yang kedua, berwarna coklat. Yang ketiga, permukaan pintu itu halus. Yang keempat, memiliki gagang berwarna perak. Yang kelima, digunakan untuk keluar masuk kelas. Yang terakhir adalah membuat kelas lebih tenang dan tertutup. Nah, pada kalimat yang terakhir membuat
lebih tenang saat tertutup itu merupakan kesan ketika pintu itu ada di benak kalian seperti itu. Oke, yang keempat kita akan langsung masuk pada membuat kerangka. Nah, ketika kalian ingin membuat kerangka, berarti kalian perlu untuk mengetahui struktur teks deskripsi. Seperti yang telah Ibu jelaskan pada minggu lalu, struktur teks deskripsi ada 3. Apa aja? Identifikasi objek, itu deskripsi bagian, betul. Kesimpulan atau kesan, betul sekali. Nah, di sini dapat diidentifikasikan bahwa pada pembahasan identifikasi kalian akan membahas mengenai pengenalan pintu kelas secara umum seperti itu. Yang kedua adalah deskripsi bagian, kalian akan membahas mengenai warna, terus dari gagangnya, fungsi pintunya, dari bahannya. Lalu yang terakhir adalah kesan atau simpulan. Nah, kesan atau simpulan ini berisi manfaat pintu bagi suasana saat belajar. Nah, setelah itu langkah yang terakhir adalah kalian perlu untuk mengembangkan kerangka atau perlu mendeskripsikannya. Seperti contoh ini adalah pintu kelas adalah pintu yang digunakan siswa untuk keluar dan masuk ruang belajar. Itu termasuk pada identifikasi. Selanjutnya, pintu kelas terbuat dari kayu berwarna coklat. Permukaannya halus dan cukup kuat. Di bagian samping terdapat gagang pintu berwarna perak. Pintu ini sering dibuka dan ditutup oleh siswa setiap hari. Itu termasuk deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah kesan atau simpulan. Jadi pintu kelas itu sangat bermanfaat karena membuat suasana belajar menjadi lebih tenang atau kondusif. Oke, seperti itu ya. Sebelum kita belajar, Ibu lihat di sini beberapa tidak memperhatikan Ibu yang sedang mengajar ya. Jadi kalau gitu kita ice breaking terlebih dahulu deh. Mungkin bisa berdiri ya. Ayo Mas Rizky berdiri. Claudia. Sudah berdiri semuanya? Oke. Jadi kita akan ice breaking namanya donat. Donat. Jadi cluenya adalah ikuti kata-kata saya. Dapat dimengerti? Cluenya adalah ikuti kata-kata saya. Ya. Oke. Donat, donat, donat. Nastar, nastar, nastar. Jadi ada berapa donat? Ada berapa donat? 3. Ada berapa donat? 4. Ada berapa donat? 4. Oke, kita ulang ya. Sepertinya belum fokus. Cluenya adalah kan ada cluenya ya. Ibu tidak memberikan contoh tapi memberikan clue. Cluenya adalah ikuti kata-kata saya. Nah, lalu ice breaking kita namanya donat ya. Donat, nastar, donat, 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 nastar. Jadi ada berapa donat? 2. Jadi ada berapa donat? Betul sekali. Coba satu kali lagi ya. Donat, 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 donat. Nastar, donat, donat, nastar, donat. Ada berapa nastar? Ada berapa nastar? Betul sekali, sudah mulai fokus ya. Terima kasih anak-anak. Kita akan mencoba. Sebelum kita menulis, kita perlu untuk mencoba terlebih dahulu. Jadi Ibu akan memutar. Ayo Mas Rizky dalam berbicara. Nah, jadi pada kali ini Ibu akan memberikan sebuah video untuk disimak seperti itu ya.
Ya, coklat ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri coklat tidak? Nanti, sebentar. Nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan poin dan reward dari ibu. Seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, coba Nana. Pastinya warna coklat dulu. Betul sekali, tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi? Silakan Sofia. Teksturnya lembut. Betul sekali. Ayo, siapa lagi? Erli dulu ya. Rasanya manis, Bu. Betul sekali. Ada lagi? Oke, Nida, apa? Display ini. Betul sekali. Dan tepuk tangan. Dan tadi dari ciri-ciri yang telah disebutkan oleh teman-teman kalian itu semuanya benar ya. Nah, kira-kira tadi siapa nih yang sudah menjawab? Harap tunjuk atap. Oke, 1, 2, 3, 4. 4 ya. Ibu kasih reward buat yang mau menjawab. Yang mau jadi nanti bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Poinnya berapa? Poinnya adalah 3. Ada 3, Bu. Satu aja. Itu ada banyak ya, satu pak. Satu pak itu. Oke, jadi kita telah mencoba untuk menjawab ciri-ciri dari sebuah teks deskripsi. Nah, kira-kira tadi langkah awal sampai langkah akhir yang telah ibu jelaskan, ada yang bisa menjawab tidak? Saya. Boleh, silakan Febri. Jadi awalnya itu sebelum kita mulai tes deskripsi kita harus menentukan topiknya dulu. Betul. Terus itu kita menentukan bagian yang ingin dideskripsikan. Nah, betul sekali, itu tepuk tangan untuk Febri. Namun dari jawaban Febri sepertinya Rizky ingin melengkapi. Iya. Oke, boleh, silakan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data, Betul. kemudian membuat kerangka, Betul. kemudian sudah itu Oke, saja. tepuk tangan untuk Rizky. Keren. Kurang satu lagi nih, kira-kira siapa? Oke, Devina. Jadi dari kerangka tadi habis itu dikembangkan menjadi teks deskripsi. Betul sekali. Nah, tepuk tangan untuk Devina ya. Kejadian yang kedua. Siapa? Oke, sama aja. Saya tuh. Ya, nanti menjawab lagi ya. Siapa? Saya. Oke. Sudah? Saya mulai. Nah, baik anak-anak, karena kita telah mencoba untuk menulis teks deskripsi, kalian akan diberi LKPD. Nah, harap diperhatikan ya. Jadi di sini Ibu Rizky. Oke, jadi Ibu akan membagi anak-anak di kelas ini menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya itu siapa aja, Bu? Nah, jadi kelompoknya adalah teman sebangku kalian. Apabila sebelahnya tidak ada, bisa bergabung menjadi 3 orang. Nah, jadi satu kelompok itu adalah 2 orang. Nah, Ibu bagi ya, ingat nomor kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu digabung sini ya. Oke. Baik anak-anak, di sini nanti kalian perlu menuliskan nama kelas dan kelompok berapa. Kelompok yang sudah Ibu bagi barusan ya. Nah, oh iya, di sini Ibu juga akan memberikan kalian 2 buah objek untuk kalian deskripsikan. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan apakah objeknya dikembalikan Ibu? Itu tidak, itu untuk buat kalian ya.
Iya, Bu. Nah, di sini setelah itu yang pertama kalian akan diminta untuk mengamati objek yang Ibu berikan. Tapi belum ya, nanti Ibu berikan. Di sini kalian perlu menggambar dua objek tersebut. Kemudian kalian melakukan identifikasi objek, lalu melakukan kerangka teks deskripsi, menentukan mana identifikasi, mana deskripsi bagian, dan mana kesan atau kesimpulan. Dan yang terakhir kalian perlu untuk menuliskan sebuah teks deskripsi seperti itu ya. Ini mudah kok. Nanti kalian akan mendapatkan objek sampelnya ya. Jadi nanti boleh dibawa pulang. Jadi nanti objeknya masing-masing per anak mendapatkan 2. Kemudian untuk LKPD-nya satu kelompok itu 1. Dapat dimengerti? Ya. Oke. Jadi objeknya nanti ada pensil dan penghapus ya anak-anak. Ya. Sama. Itu objeknya boleh dibawa pulang itu. Iya, dibawa pulang juga. Bukan global kan ya. Ini makanya bukan itu sebagai objek aja ya. Jadi nanti diamati terus nanti kalian gambar dan deskripsikan. Jadi kurang apa? Kali kok mandam-mandam. Mandam sih. Makasih ya. Iya, Bu. iya, iya. Oke. Dia mau pilih juga enggak? Oke. Anak-anak sudah dapat semuanya belum? Sudah. Waktu kalian untuk mendeskripsikan adalah 30 menit. Apakah cukup? Oke. Selamat mengerjakan ya. Kerjakan. Iya. Ini bisa gabung saya. Ini juga saya. Bisa digambar ya anak-anak. Oke anak-anak, waktu kalian sudah habis. Iya, sudah selesai kan? Ulang ya. Oh ya. Sudah? Oke, sudah. Kalau gitu LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Bisa di estafet aja gak apa-apa. Oh, kapan ke depan? Ya, ayo. Pensil. Bukan pensil, pensil. Pensai. Oke, alat potong. Foto. Cepat ya, ayo. Aku tuh gambar satu pensil bukan satu pak. Oke.
telah berhasil menulis sebuah teks deskripsi. Oke, sudah. Nah, setelah ini ibu akan meminta kalian untuk merefleksikan mungkin salah satu anak saja. Siapa yang mau? Oke, tertulis boleh. Jadi Oke, didengarkan ya anak-anak. Sudah bisa fokus? Oke, dengarkan ya. Saya jadi paham terkait pengertian teks deskripsi. Kemudian bisa mengetahui struktur teks deskripsinya, Bu. Oke, betul sekali yang dikatakan Tri. Terima kasih telah memberikan refleksi politik. Oke, nanti Tri bisa minta reward ke ibu ya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ibu harap nantinya kalian dapat menuliskan teks deskripsi lebih banyak lagi, lebih mudah untuk menggambarkan suatu objek secara detail. Seperti itu ya anak-anak. Baik, karena waktu kita telah selesai, ibu akhiri di sini. Besok kita akan bertemu lagi, namun dengan materi yang berbeda yaitu teks prosedur. Kalian mempersiapkan materinya juga ya sebelum pertemuan nanti. Dan ibu di sini juga ada PR untuk kalian. PR lagi ya. PR ya, jadi nanti bisa dikumpulkan minggu depan seperti itu. Nanti bisa dibagikan ya. Oke, seperti itu saja dari ibu. Ida, sebentar lagi ya, tahan ya. Oke, nah di sini ibu pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Aduh. berapa?